Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Kayaknya hari ini semangat banget. Semangat gak? Semangat. Kelas 8J masuk semua? Masuk. Ada yang gak masuk? Siapa? 3 orang. Oke, minggu kemarin kita udah membahas tentang apa itu gunung meletus, pergerakan lempeng tektonik, kemudian gempa bumi. Sekarang Ibu punya berita. Ada yang mau bacain nggak tentang berita ini? Ada yang tahu berita ini? Ada yang tahu semuanya? Tahu nggak? Tahu? Iya. Kalau tahu bilang tahu. Cung, siapa yang mau bacain doang? Ada gunung erupsi yang ada di Dukono yang masih aktif buat penjalan pendakian. Oke, Gunung Dukono erupsi. Ada yang tahu nggak Gunung Dukono di mana? Di Maluku ya. Kalian pada baca beritanya? Kayaknya sebagian ada yang baca, sebagian ada yang baru tahu. Ya. Tapi Gunung Dukono ini memang lagi erupsi, padahal dia masih aktif buat jalur pendakian. Ih, hebat ih. Gak banyak anak-anak yang ngikutin berita tentang kayak begini. Oke, sekali lagi, ini di mana? Daerah mana? Oke, sekarang Ibu mau lemparin lagi ke kalian. Ada nggak yang mau bertanya atau ada nggak yang ingin ditanyakan tentang berita ini? Cung, 1 orang. Oke. Gini Bu, misalnya kita lagi di atas gunungnya, terus tiba-tiba gunungnya meletus, kita harus ngapain? Pertanyaan bagus. Kita nih lagi naik gunung, terus tiba-tiba gunungnya meletus tanpa ada info apapun gitu. Kira-kira kita ngapain ya? Menurut kalian kita ngapain? Berlindung di mana? Sedangkan kan kalau atap gunung biasanya itu tidak ada pepohonan, tidak ada tempat apapun ya. Harus ngapain kira-kira? Lari kemana? Udah di atas kita. Kita udah di atas. Kemana ya? Harus ke bawah. Oke. Terus harus kemana lagi? Manggil tim SAR. Baik. Terus kayaknya segala upaya kita lakukan untuk menghindari erupsi itu. Pasti kan? Sekarang Ibu mau tanya balik ke kalian. Kalau kita lagi belajar nih, kayak gini nih, kondisinya lagi belajar kayak gini, tiba-tiba ada pergeseran lempeng di bawah sekolah, mau ngapain? Di mana? Sampai kapan berlindungnya? Kalau misalkan bangunannya runtuh, tiba-tiba gimana dong? Mati. Ada nggak di sekolah kita, Ibu mau tanya lagi, ada nggak di sekolah kita jalur-jalur evakuasi, tanda-tanda panah kayak gitu? Pernah lihat nggak? Belum pernah lihat ya? Yuk kita siapkan bahan 1 orang 1, kita bikin jalur evakuasi di sekolah kita. Kira-kira nih kalau sekolah kita ada gempa, kita harus lari kemana? Kebayang nggak? Posisi kita sekarang lagi di sini, di dalam ruangan, di multimedia. Tiba-tiba ada gempa, kita harus kemana? Kolong meja, Bu. Mejanya kita di mana? Kita kan di sini nggak lagi pakai meja. Lapangan. Nah, yuk kita bikin yuk jalurnya ya. Oke? Mending di buku tulis atau di HVS? Ada yang bawa HVS? Yang bawa HVS boleh di HVS, yang bawa buku tulis di buku tulis. Siap kerjakan sekarang? Ibu minta 1 orang 1, yuk kita bikin jalur evakuasi SMP Negeri 4 Subang. Siap? Cut. Pokoknya dari pertemuan kita hari ini, Ibu harap semua anak-anak kelas 8J itu mampu melakukan mitigasi bencana, terutama di sekolah kita. Ya. Nanti kalau udah siap, setelah 10 menit, Ibu akan panggil beberapa perwakilan untuk presentasi. Oke? Oke, kita sama-sama dengarkan teman kita ya. Semuanya tolong perhatikan. Tolong kalau ketika ada teman yang sedang presentasi, semuanya tidak ada yang
fokus dengan kerjaannya masing-masing. Mohon dengarkan Ismail yang mau mempresentasikan hasil jalur evakuasinya. Agak maju sedikit, Ismail. Bisa dimulai, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kerjaan saya, kelompok, cara, titik jalur evakuasi. Contoh, saat ini kita berada di perpustakaan, terjadi gempa. Karena siapa tahu di perpustakaan tidak ada meja untuk tempat berlindung. Pertama-tama kita tenang. Kedua, keluar dan cari tempat di tempat basket. Karena aman, tidak ada pohon-pohon besar dan bangunan-bangunan yang dapat roboh kapan saja. Jika sudah di lapangan basket, tunggu hingga gempa reda dan tunggu petugas bantuan nyampe di lokasi kita. Ketika sudah nyampe, kita diarahkan satu persatu ke gerbang depan utama untuk jalur evakuasi. Gitu. Ya. Ih, hebat banget. Kasih tepuk tangan dulu. Gimana? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ke Ismail? Satu orang? Ada? Gak usah malu-malu. Ih, Neng. Boleh? Kalau misalnya kita ada di kelas dasar yang jauh di tempat lapangan basket, harus gimana? Gimana Ismail? Kalau kita nih lagi ada di kelas sebelah sana, di ujung sana gitu, di ujung sana harus ngapain? Harus kemana? Pertama-tama kita harus mencari meja untuk berlindung terlebih dahulu. Oke. Terus? Jika tidak ada meja, kita jangan panik dulu, harus tenang. Mencari tempat yang seharusnya aman seperti lapang upacara. Karena tidak ada pohon-pohonan besar dan bangunan-bangunan yang kemungkinan bisa hancur oleh gempa. Gitu. Jadi Ya. kalau sebelah sana kata Ismail, titik kumpulnya di upacara, di lapang upacara. Ih, kasih tepuk tangan lagi yuk. Berarti setelah ini kayaknya kalau kita bikin tanda-tanda panah di sekolah kita semua udah tahu ya mau lari kemana. Ismail boleh duduk? Ya, Yuk. terima kasih, Bu. Ini Ibu ambil ya. Ya. Tutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tadi kita sudah mendengarkan jalur evakuasi yang sudah dibikin oleh rekan-rekan kita ya. Intinya ketika ada bencana, hal yang harus dilakukan pertama kali itu satu, tetap tenang, jangan panik. Karena kita daerahnya jauh dari gunung berapi, kemungkinan gempa yang ada di sekitar kita itu dari Bapak-bapak mohon bisa diperhatikan dulu. Kemungkinan kalau ada gempa di kita penyebabnya apa kira-kira? Kemungkinan ya, satu pergeseran lempeng. Kita dekat dengan sesar Lembang. Selain itu, gunung meletus agak jauh ya. Kira-kira karena pergeseran lempeng, ada apa lagi? Ya itulah pergerakan lempeng ya. Kemudian setelah itu tadi pertama jangan panik. Yang kedua, cari tempat berlindung. Seperti apa kalau di kelas tempat berlindungnya? Ke kolong meja. Kalau misalkan memungkinkan buat keluar dengan tenang. Cari titik kumpul area yang lumayan luas. Seperti di depan ruangan perpus ini ada lapang basket. Di ruang kelas sebelah sana ada lapang upacara yang lebih luas lagi. Kalau sudah berkumpul di situ, tunggu dengan tenang sampai gempanya reda. Kita kembali lagi ke yang tadi, berita yang tadi. Kalau lagi di atas gunung, kira-kira gimana? Dibilang jangan panik, Ibu yakin kalian kalau lagi naik gunung, tiba-tiba gunungnya erupsi, tanpa pemberitahuan apapun, pasti panik. Ya, ingat kalau di atas itu ada arah angin. Kalian kalau mau turun, lihat arah angin dulu.
namanya erupsi, apalagi erupsi tadi Gunung Dukono, itu kan yang keluarnya asap. Ya, asap itu pergi melalui arah angin. Kalau misalkan arah anginnya ke sana, mungkin nggak kita turun di jalur arah angin? Jangan, kita harus turun berlawanan dengan jalur. Tapi ingat dengan satu hal yang pasti tidak boleh panik, hubungi tim. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Bisa dimengerti tentang mitigasi bencana hari ini? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini nanti tolong petanya Ibu mau minta, tolong nanti kumpulkan ya. Mbak kumpulkan nantilah di teman-teman dulu di KM, kumpulkan di KM yang bagus. Ibu bakalan tempel di mading sekolah kita. Nanti ada Ibu kasih apresiasi untuk 3 orang yang membuat petanya paling bagus, Ibu tempel di mading sekolah. Oke, siap-siap yang petanya udah warna-warni cerah ceria, nanti karyanya bakalan ditonton satu sekolah. Untuk minggu depan tolong nanti dipersiapkan, kita langsung coba bikin jalur-jalur evakuasinya. Ya. Siap, alat dan bahannya nanti Ibu infokan di grup kita. Untuk pertemuan sekarang, Ibu minta sebelum ditutup 1 orang aja untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Siapa yang mau? 1 orang aja. Oke, Firman. Dalam pertemuan hari ini saya jadi tahu Bu, kalau misalnya ada gempa jangan panik dan kedepannya diarahkan jalur evakuasi. Di mana? Jalur evakuasi di mana? Di sekolah Bu. Oke, di sekolah kita. Jadi di sekolah kita kalau bisa mah ada jalur evakuasi, ada peta evakuasi yang baik gitu. Iya Bu. Oke, terima kasih Firman atas refleksinya hari ini. Ini cukup sampai di sini, nanti itu kumpulkan ya. Jangan lupa minggu depan nanti kita bertemu lagi dengan tugas yang tadi udah Ibu kasih. Oke? Sebelum pulang, ini dulu kita jargon SMP 4 dulu yuk. Yuk. SMP Negeri 4 Subang. Yes, bisa. Bisa. Berprestasi, inovatif, sehat, santun, agamis. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.